Alhamdulillah, Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib berwasiat untuk pribadi khotib dan umumnya untuk kita semua yang hadir di masjid ini, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita berusaha seoptimal mungkin untuk menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu dialog yang indah di antara dua sahabat mulia, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa sebenarnya hakikat daripada takwa itu?" Sahabat Ubay bin Ka'ab tidak langsung menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, tetapi balik bertanya, "Wahai Umar, apakah engkau pernah melewati satu jalan di mana jalan itu penuh dengan duri?" Sayyidina Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." "Lalu apa yang kau lakukan ketika melewati jalan yang penuh dengan duri?" Sayyidina Umar kemudian menjawab, "Tentu saja aku akan berhati-hati melewati jalan tersebut agar kakiku tidak terkena duri." Wahai Umar, itulah hakikat daripada takwa. Takwa adalah senantiasa berhati-hati. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dialog yang indah ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kita harus senantiasa berhati-hati. Sebagai orang yang beriman, ada tiga hal yang harus kita hati-hati. Yang pertama adalah seorang yang beriman itu tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tiga hal inilah yang harus senantiasa kita jaga dan kita harus berhati-hati. Karena komitmen kita sebagai orang yang beriman, yang pertama adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati kita. Kita berhati-hati, jangan sampai hati kita melenceng daripada akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kuatkan, jangan sampai kemudian kita tergoda oleh hal-hal yang kemudian menjerumuskan kita perbuatan syirik, yang tentunya adalah kita menjadi orang yang merugi
baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kita jaga hati kita, kita tata hati kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Tetapkan di dalam hati kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ada dengan sebenarnya, yang wajib diibadahi, yang hak ditaati perintah dan larangannya, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan di dalam diri kita keyakinan yang benar, keyakinan yang kukuh, yang kokoh, yang kuat, istiqomah, sampai hembusan napas kita yang terakhir kita ucapkan la ilaha illallah. Jaminannya adalah surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak mudah kita istiqomah di dalam keimanan. Kita berupaya untuk terus menjaga keimanan kita, meskipun hadangannya, godaannya, kendalanya itu begitu banyak. Harta, pangkat, jabatan kadang-kadang banyak menggoda keimanan seseorang. Banyak orang yang pangkatnya sudah tinggi tetapi akhirnya terjerumus kepada perbuatan syirik. Banyak orang yang kedudukannya begitu hebat, begitu pula akhirnya banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah para koruptor itu orang miskin? Tidak. Apakah orang koruptor itulah orang bodoh? Tidak. Banyak di antara mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang pandai, tetapi di dalam dirinya tidak ada la ilaha illallah. Oleh karena itu, tanamkan ini sampai akhir hayat kehidupan kita. Jangan sekedar hanya di lisan saja. Kalau hanya sekedar di lisan saja, apa bedanya kita dengan burung beo yang kita pelihara sejak kecil? Kita tuntun dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, pasti dia bisa. Tetapi apakah itu dia menjiwai? Apakah dia mengerti apa yang dia ucapkan? Tidak. Bahkan ketika hembusan napas terakhirnya dia burung beo itu, apakah ada jaminan dia mengucapkan la ilaha illallah? Saya yakin burung beo itu akan kembali kepada nalurinya selaku binatang. Oleh karena itu, kita jaga, kita berhati-hati. Keyakinan kita, keyakinan yang hakul yakin, ada 3 tingkatan. Keyakinan yang ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Keyakinan kita, ilmul yakin, hanya mengetahui bahwa itu betul adalah keyakinan, tapi tidak ada di dalam jiwa kita betul-betul meyakininya, hanya sekedar mengetahui. Ainul yakin pun demikian, tapi yang paling tertinggi adalah hakul yakin. Kita mengetahui dengan pengetahuan kita, kita meyakini dengan hati kita dengan sebenar-benarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita hati-hati berjaga keyakinan kita, jangan sampai tergoyahkan oleh apapun yang saat ini begitu dahsyatnya godaan-godaan tersebut. Berkembangnya teknologi, berkembangnya media sosial, banyak ajakan-ajakan yang menjerumuskan kita untuk keluar daripada la ilaha illallah, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehati-hatian yang kedua adalah wa qaulun bil lisan. Hati-hati di dalam kita mengucapkan lisan kita ini. Jangan sampai lisan kita ini menjadi lisan yang dapat menjerumuskan orang lain untuk berbuat kemaksiatan. Jangan sampai lisan kita ini memprovokasi orang lain untuk berbuat kemungkaran. Tetapi sebaliknya, lisan yang kita ucapkan ini memberikan penyegaran.
kepada orang-orang yang membutuhkan. Lisan yang penuh dengan wangi, harum semerbak, berisi ayat-ayat Al-Quran, berisi nasihat-nasihat hikmahnya para ulama. Ini kita berhati-hati lisan kita, baik lisan langsung ucapan kita maupun melalui lisan media. Ini pun bagian daripada lisan. Jangan sampai ketikan kita, status kita yang kemudian dapat merobohkan keyakinan diri kita dan orang lain. Marilah kita berhati-hati. Lebih baik kita diam ketika kita tidak mampu untuk berbuat, berkata yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka katakanlah yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam saja. Kita berhati-hati dalam ucapan kita, lisan kita. Sekarang mudahnya orang mengucapkan, bebasnya media orang untuk berbuat. Oleh karena itu hati-hatilah kita. Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati. Ketika ucapan kita ini mengajak orang lain berbuat kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu menjadi balasan pahala berlipat ganda untuk kita semua. Yang ketiga adalah wa'amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota perbuatan kita. Amal-amal soleh yang kita lakukan tentunya harus kita pertahankan. Jangan sampai kemudian amal-amal itu yang kita lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa berhati-hati di dalam berbuat. Amalan-amalan soleh inilah yang senantiasa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa orang yang beramal dengan amalan soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, selaku orang yang beriman, senantiasa mari kita berhati-hati. Keyakinan kita kokohkan, keyakinan yang benar, yang semata-mata mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang benar bahwa kita mengikuti ittiba kepada ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan yang benar betapa kita mengikuti kepada ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ulama yang harus kita dekati, yang kemudian ini bisa menyelamatkan kita. Kita berhati-hati pula kemudian di dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka apabila kita berhati-hati di dalam kehidupan ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhala muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumiz zalimin wahdina wa najina minal qaumil kafirin wahdina wa najina minal qaumil musyrikin wahdina wa najina minal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.